Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 417 Kompensasi. Suara Nangong Yunfan cukup keras sehingga semua orang yang hadir dapat mendengarnya, dan itu juga membuat semua orang yang berpangkat rendah di keluarga Nangong tahu satu hal, ada harta keluarga yang tersembunyi. Dengan kata lain, alasan mengapa keluarga Nangong dapat bangkit dengan cepat dalam 100 tahun terakhir adalah karena harta ini. Dan banyak dari generasi muda yang telah diberi air suci 9 matahari kini akhirnya mengerti. Sumber air suci 9 matahari adalah pedang patah ini. Nangong Yunfan, tahukah kamu apa yang baru saja kamu katakan? Itu adalah harta yang ditinggalkan oleh ayah kita, fondasi keluarga kita. Jika fondasi kita diambil oleh orang lain, bagaimana keluarga Nangong kita akan bertahan hidup di benua selatan? Nangong Yunzeng berkata dengan keras. Dia sengaja merencanakan segalanya untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, untuk merebut harta keluarga itu. Dia bahkan membocorkan detail tentang harta ini ke Istana Sungai Mendalam hanya untuk mendapatkan bantuan mereka. Namun sekarang, rencananya telah dihancurkan oleh pria ini entah dari mana. Pria ini tidak hanya menyebabkan rencananya gagal, dia sekarang juga ingin mengambil harta itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Nangong Yunzeng. Kakak tertua, sebaiknya kau lupakan saja pikiran itu. Ini adalah instruksi yang diberikan oleh ayah kita sebelum ia meninggal. Aku tidak keberatan menceritakan ini kepadamu, aku pernah melihat pedang patah misterius itu dengan mata kepalaku sendiri sebelumnya, dan Jiang Chen adalah orang yang beruntung itu. Karena aku adalah kepala keluarga Nangong, aku berhak memutuskan siapa yang akan memiliki pedang patah itu, dan aku berkewajiban untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh ayah kita. Nangong Yunfan mendengus dingin. Setelah itu, dia menoleh ke arah Jiang Chen dan menangkupkan tinjunya, keponakan Jiang Chen, harta karun ini akhirnya menemukan pemiliknya yang sah. Bahkan tanpa harta karun ini, keluarga Nangong masih akan mampu bertahan hidup. Paman, tenang saja. Aku, Jiang Chen, akan mengganti kerugian keluarga Nangong. Jiang Chen berdiri di panggung pertempuran dan membungkuk ke arah Nangong Yunfan. Tampaknya salah baginya untuk mengambil fondasi keluarga, tetapi Jiang Chen tidak punya pilihan dalam hal pedang suci surgawi. Mengenai kerugian yang akan diderita keluarga Nangong, dia pasti akan menemukan cara untuk menggantinya. Dia tidak akan pernah membiarkan keluarga Nangong jatuh karena kehilangan harta ini. Omong kosong. Ganti rugi. Apa yang akan kau berikan kepada kami untuk mengganti kerugian besar ini? Bisakah kau benar-benar mengambil sesuatu yang setara dengan harta langka ini? Mata Nangong Yunzeng memerah saat dia meraung ke arah Jiang Chen. Hasil hari ini telah sangat mengacaukan pikirannya, karena semua rencananya telah sia-sia hanya dalam satu hari, dan dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk merebut posisi kepala keluarga. Diam. Ekspresi Jiang Chen berubah dingin. Ia kemudian berubah menjadi jejak cahaya saat ia melesat ke arah Nangong Yunzeng. Dalam sekejap mata, Jiang Chen tiba di depan Nangong Yunzeng, dan ujung dingin pedang suci surgawi itu diletakkan di tenggorokan Nangong Yunzeng. Pedang setajam silet itu sedikit menggores kulitnya, menyebabkan darah mulai mengalir di permukaan pedang. Nangong Yunzeng tersentak. Baru sekarang dia terbangun dari keadaan sebelumnya. Dia sangat ketakutan sekarang. Kekuatan hebat pemuda ini telah mencapai tingkat yang tidak dapat dia pahami, dan dengan basis kultivasi latte combat soul-nya, dia bahkan tidak punya waktu untuk merespons. Merasakan sensasi dingin yang datang dari ujung pedang, Nangong Yunzeng tidak ragu bahwa jika orang ini punya niat, kepalanya pasti sudah meninggalkan lehernya sekarang. Itu juga berarti dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari pemuda ini. Tidak mungkin dia bisa menandingi keberadaan seperti ini. Satu kata lagi darimu dan aku akan membunuhmu. Jiang Chen perlahan menarik pedang suci surgawi itu sambil berbicara dengan suara yang sangat kejam. Nangong Yunzeng merasa tenggorokannya benar-benar kering sekarang. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak punya keberanian. Dia percaya bahwa pemuda di depannya ini tidak bercanda dengannya, karena sepasang mata dingin itu menyerupai sesuatu yang hanya bisa dilihat di kedalaman neraka itu sendiri. Niat membunuh yang dimiliki pemuda ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seorang pria yang telah membunuh banyak orang. Tanpa diragukan lagi, Nangong Yunzeng percaya bahwa jika dia benar-benar berbicara sepatah kata pun, orang ini pasti akan membunuhnya. Di sisi lain, termasuk Nangong Yunfan dan Tui, hati semua orang bergetar. Baru sekarang mereka menyadari betapa bodohnya mereka karena meremehkan pemuda ini. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Sejujurnya, jika Jiang Chen mau, dia bisa saja mengambil pedang patah itu, dan tidak ada seorang pun di sini yang mampu menghentikannya. Jiang Chen, aku akan datang menemuimu lagi. Wu Ningzu langsung menghilang dari langit setelah mengatakan itu. Baginya, misi hari ini telah gagal. Dia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam urusan internal keluarga Nangong. Tentu saja, kisah antara dirinya dan Jiang Chen masih jauh dari kata berakhir. Karena Jiang Chen telah membuka cadarnya, sudah ditakdirkan bagi mereka berdua untuk memiliki banyak kisah untuk diceritakan di masa depan. Melihat ke arah di mana Wu Ningzu menghilang, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah panjang.
Tanganku yang sialan, mengapa aku ingin melepaskan cadarnya? Lupakan saja, karena ayah akan segera meninggalkan tempat ini, kurasa tidak akan ada kesempatan bagiku untuk kembali ke benua selatan di masa depan. Biarkan saja istana sungai mendalam dan istana Raja Iblis bertarung sendiri. Jiang Chen berpikir dalam hati. Konflik internal keluarga Nangong telah berakhir, dan dia harus kembali ke benua timur sesegera mungkin. Sangat mudah baginya untuk bepergian dari benua timur ke benua selatan, karena dia dapat menggunakan formasi teleportasi Pulau Es. Namun, tidak semudah itu baginya untuk kembali, karena Jiang Chen harus menemukan lokasi pasti Pulau Es terlebih dahulu. Dan, karena Pulau Es tersembunyi di kedalaman laut yang acak di sekitar benua timur, Jiang Chen hanya bisa terbang sendiri untuk kembali ke benua timur. Namun bagi Jiang Chen, perjalanan ke benua selatan sangat membuahkan hasil. Ia tidak hanya berhasil menembus alam jiwa tempur, ia juga menemukan bagian ketiga pedang suci surgawi yang rusak, sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Ayo pergi. Nangong Yunzeng melambaikan lengan bajunya dan pergi bersama anak buahnya. Wu Ningxu telah pergi, jadi tidak ada gunanya bagi mereka untuk tetap tinggal di sini. Terlebih lagi, dengan adanya kejeniusan yang tiada taraf ini, jika mereka terus berpegang pada masalah ini, merekalah yang akan menderita pada akhirnya. Di dalam aula utama keluarga Nangong, Jiang Chen telah diberi tempat duduk di lantai yang sama dengan Nangong Yunfan dan duduk di bagian depan. Di dunia ini di mana kekuatan berarti segalanya, selama Anda memiliki kekuatan yang hebat, Anda akan menerima status tinggi dan dihormati oleh orang-orang. Terima kasih atas bantuanmu, keponakan Jiang Chen. Kalau bukan karenamu, keluarga Nangong akan berada dalam bahaya besar saat ini. Nangong Yunfan sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jiang Chen. Dia tidak menyebutkan apapun tentang pedang yang patah itu. Nangong Yunfan adalah orang yang bijaksana, dan dia tahu bahwa mustahil baginya untuk mengambil kembali pedang yang patah itu. Fakta ini bersama dengan instruksi yang diberikan kepadanya oleh ayahnya, dia merasa tenang karena kehilangan harta keluarga ini. Di sisi lain, dia tahu betapa besar potensi yang dimiliki Jiang Chen. Mempertahankan hubungan yang bersahabat dengan pria seperti ini hanya akan mendatangkan keuntungan bagi keluarganya. Bahkan jika dia tidak dapat mencapai hubungan seperti ini, dia tidak akan mengambil risiko apapun untuk menjadi musuh Jiang Chen. Saya menganggap masalah kakak Nan sebagai masalah saya sendiri. Paman, tolong jangan sebutkan itu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Mendengar Jiang Chen berkata, jangan sebut-sebut membuat banyak orang mengernyit. Anda telah mengambil barang terpenting keluarga kami, dan sekarang Anda meminta kami untuk tidak menyebutkannya. Bisakah Anda bersikap lebih hina lagi? Jiang Chen tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia tidak akan mengambil pedang patah itu begitu saja, setidaknya dia akan memberi mereka sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Dengan gerakan telapak tangannya, Jiang Chen mengambil sebuah pot giok berwarna putih susu. Dalam sekejap, aura yang murni langsung keluar dari pot giok tersebut, membuat siapapun yang menciumnya merasa segar kembali. Ini, air suci 9 matahari. Liang Zui adalah orang pertama yang berbicara dengan terkejut. Semua orang ini termasuk golongan atas keluarga Nangong, dan mereka telah menerima air suci 9 matahari selama bertahun-tahun, jadi auranya sangat familiar bagi mereka. Aura yang keluar dari pot giok ini jelas merupakan aura air suci 9 matahari. Keponakan Jiang Chen, ini. Nangong Yunfan menoleh ke arah Jiang Chen dan bertanya. Ini adalah kendi yang diisi dengan air suci 9 matahari. Kendi ini berisi jumlah yang sama dengan jumlah air suci 9 matahari yang telah diproduksi oleh keluargamu selama 100 tahun terakhir. Ini adalah kompensasiku karena telah mengambil pedang patah itu darimu. Aku harap paman dapat menerima ini. Jiang Chen menyerahkan pot batu giok itu langsung ke Nangong Yunfan. Apa? Panci berisi air suci 9 matahari. Tui langsung berteriak kaget. Mata semua orang terbelalak, dan mereka tidak bisa tetap tenang lebih lama lagi. Tidak seorang pun bisa tetap tenang saat berhadapan dengan air suci 9 matahari sebanyak ini. Mereka tidak tahu bagaimana Jiang Chen melakukannya, tetapi pot ini benar-benar berisi air suci 9 matahari sebanyak yang pernah mereka dapatkan dalam 100 tahun terakhir. Menghadapi situasi ini, sikap mereka terhadap Jiang Chen sekali lagi berubah drastis. Mereka tidak hanya tidak lagi merasa tidak puas terhadap Jiang Chen, mereka malah merasa bersyukur. Fungsi yang paling penting dari harta keluarga mereka adalah untuk menghasilkan air suci 9 matahari. Dengan kendi air suci 9 matahari ini yang dapat bertahan selama 100 tahun, kehilangan harta itu bukan lagi masalah besar bagi mereka. Bagi Jiang Chen, meskipun butuh usaha untuk menghasilkan air suci 9 matahari ini, itu sama sekali tidak sulit, karena bagian ketiga dari pedang suci surgawi adalah yang telah ditempanya dengan keterampilan 9 energi matahari di kehidupan sebelumnya. Pedang itu memiliki kemampuan untuk menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi air suci 9 matahari. Karena sekarang pedang itu berada dalam kepemilikan Jiang Chen, bagi Jiang Chen yang ahli dalam keterampilan 9 energi matahari, menghasilkan air suci 9 matahari hanya akan membutuhkan sedikit waktu. Setelah Jiang Chen memperoleh pedang patah itu, ia segera mulai memproduksi air suci 9 matahari.
Dengan air suci 9 matahari yang baru diproduksi ini, ia kini dapat membawa pedang patah itu pergi dengan tenang. Kami semua dari keluarga Nangong tidak akan pernah melupakan kebaikan yang ditunjukkan keponakan Jiang Chen kepada kami. Nangong Yunfan berdiri dari tempat duduknya dan bersiap untuk membungkuk ke arah Jiang Chen. Jiang Chen terkejut. Tanpa ragu, dia melangkah maju dan menghentikan Nangong Yunfan dari membungkuk. Jika dia orang biasa, dia akan tetap menerima penghormatan ini. Namun, pria di depannya ini adalah ayah Nangong Wentian. Demi Nangong Wentian, tidak mungkin Jiang Chen bisa menerima penghormatan ini. Selain itu, jika pria ini bukan ayah Nangong Wentian, Jiang Chen akan langsung membawa pedang patah itu dan pergi, dia tidak akan bersusah payah memberi mereka sepanci air suci 9 matahari. Jangan bahas itu, Paman. Kakak Nan dan aku adalah saudara baik yang telah melewati hidup dan mati bersama, alasan aku datang ke sini adalah untuk membantu menyelesaikan krisis keluarga Nangong. Karena semuanya sudah beres, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan segera pergi, kata Jiang Chen.